Ini adalah pertanyaan klasik yang sering ditanyain berbagai macam orang. Bagaimana cara kita agar bisa menjadi pemain profesional di Indonesia? Semoga membantu, tonton sampai habis. Let's go! Oke, kali ini kita bicara soal fakta. Kalau di Indonesia itu banyak banget sekolah sepak bola. Jadi bagaimana kesempatannya agar kita menjadi pemain profesional, kita nggak tahu. Jadi rata-rata jumlah pemain dalam satu tim ada sekitar 30 pemain. Pemain yang punya jatah main lebih mungkin sekitar 15-20 pemain. Sisanya mungkin dipinjam atau cuma jadi penghangat bangku cadangan. Jumlah tim Liga 1 ada 18 tim. Rata-rata berarti jumlah pemain di satu liga berarti kurang lebih sekitar 540 pemain. Di Liga 2 ada 28 tim. Berarti rata-rata jumlah pemain di Liga 2 kurang lebih sekitar 840 pemain. Total pemain yang ada di Liga 1 dan Liga 2 berarti kurang lebih sekitar 1.380 pemain. Dan kalau kita hitung-hitung dari banyaknya orang-orang yang bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola, yang pasti angka kesempatan untuk kalian bisa menjadi pemain profesional, pemain inti atau bahkan pemain timnas itu sangat kecil. Jadi bagaimana, apakah kalian ingin menjadi pemain profesional? Jadi apa aja sih yang kita butuhkan supaya kita bisa menjadi pemain profesional di Indonesia? Jadi kesimpulannya, apakah sulit untuk menjadi pemain profesional? Tentu saja, tapi ada beberapa hal yang kita bisa tingkatkan nih guys. Koneksi itu sangat penting, koneksi itu. Karena kalau kita nggak punya koneksi, sehebat apapun kalian, scout, pemandu bakat, atau bahkan orang-orang dari klub gak bakal tahu kemampuan kalian. Jadi selain melatih kemampuan kalian, pastiin kalian punya koneksi yang banyak guys. Karena itu sangat penting untuk kalian bisa menjadi pemain profesional atau bahkan menjadi pemain timnas, kita nggak tahu. Yang pertama yaitu attitude yang baik. Bakat itu memang diperlukan, bakat sangat-sangat diperlukan, sangat penting. Tapi yang paling penting adalah attitude yang baik di dalam karir kita menuju profesional. Karena banyak banget orang-orang berbakat, tapi pada akhirnya talentanya sia-sia karena nggak punya attitude yang baik. Karena di sepak bola ini adalah dunia yang kejam, kita harus selalu konsisten. Kalau misalnya kita performanya off, kita bisa dibuang begitu aja. Jadi dibutuhkan attitude yang baik, harus selalu termotivasi, dan harus selalu fokus pada tujuan kita menjadi pemain profesional. Attitude yang baik itu intinya maksud gue nggak cuma baik ke semua orang. Attitude cara kita bersikap supaya kita selalu ingin berkembang. Kita nggak pengen stuck di situ-situ aja, pokoknya kita selalu ingin lebih dari ini, lebih dari ini. Gue pengen lebih hebat, jadi pemain lebih hebat lagi. Itu intinya maksud gue dari pemain yang punya attitude yang baik. Bukan cuma pemain nice guy, bukan cuma pemain yang gue harus baik ke semua orang, nggak kayak gitu. Tapi pemain yang selalu ingin berkembang menjadi lebih baik lagi. Itu yang dibutuhkan supaya bisa menjadi pemain profesional. Supaya kita bisa menjadi profesional, kita harus punya motivasi yang berbeda dari pemain-pemain yang cuma pengen, gue cuma main have fun aja di sini. Tapi motivasi kalian harus berbeda. Mungkin motivasinya berbeda-beda. Ada yang kayak pengen misalnya pengen main di GBK, atau pengen menjadi pemain timnas, atau bisa bermain bareng idolanya. Beda-beda, tapi intinya kita harus punya motivasi yang tinggi supaya kita bisa sampai di stage atau level permainan yang kita mau. Pola pikir kalian di dalam pertandingan gak bisa kayak pemain amatir. Kalian harus bisa cerdas dalam membuat keputusan, dalam shooting, passing, atau bahkan kontrol. Kalian harus pintar. Karena kalau salah kalian menjadi pemain profesional, tekanannya beda. Kalian harus bisa lebih pintar daripada pemain-pemain amatir. Jadi pastiin kalian perbanyak pengalaman kalian dari analisa pertandingan, bermain di dalam match, itu bakal ngebantu kalian melatih football IQ kalian supaya bisa lebih cerdas lagi. Kesempatan kalian kecil banget guys, yang pasti keberuntungan juga mempengaruhi. Tapi pastiin kalian terus konsisten dan terus fokus guys, karena ini semua itu mimpi kalian dan kalian harus bisa wujudin kan. Dan kenyataan pahit yang harus kalian terima adalah kalian mungkin udah ngorbanin semuanya nih guys, mungkin untuk menjadi pemain profesional seperti gua. Tapi mungkin banyak yang gak berhasil. Seperti gua juga, gua gak berhasil. Tapi intinya untuk menjadi seorang pemain profesional, kita harus nikmatin prosesnya. Dan kalau misalnya kita nggak jadi pemain profesional, mungkin ada hal-hal baik yang kita pelajari dari sepak bola itu sendiri. Di sepak bola itu gue belajar banyak hal, soal sportivitas, pertemanan, soal fair play. Itu bakal kepake guys di kehidupan nyata kalian, walaupun kalian akhirnya nggak jadi pemain profesional. Semoga
video ini membantu kalian untuk pencerahan gimana sih caranya untuk menjadi pemain profesional. Karena udah banyak banget nih guys artikel video yang ngejelasin gimana cara jadi pemain profesional, dan gak ngejelasin kalau misalnya jadi pemain profesional tuh bakal susah banget, dan ada fakta-fakta menyedihkan harus kita sadari, mulai dari politik yang ada, atau bahkan fasilitas yang kurang memadai, atau bahkan orang dalam katanya ada, nggak tahu juga gue sekarang gimana. Tapi pastiin kalian punya mentalitas yang baik supaya bisa jadi pemain profesional. Gue doain kalian bisa jadi pemain profesional. Semoga semua mimpi kalian terwujud, dan terima kasih udah nonton ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe jika kalian ingin terus nonton konten-konten dari Tele Putih. Terima kasih udah nonton. Gue Zikri, peace, love, and takers, and out.